Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, terutama nikmat dari iman Islam. Salat dari salam telah kita hadirkan kepada junjungan alam yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Baik Ustaz, kembali lagi berjumpa dengan Ustaz, masih dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang mana sebelumnya Ustaz sudah menyampaikan bab pertama tentang keutamaan menuntut ilmu, bab kedua tentang ikhlas, sabar, dan juga sifat pemaaf. Baik Ustaz, pada pertemuan kali ini Ustaz akan menyampaikan tentang Asmaul Husna. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kita sebagai umat Islam, kita harus wajib mengetahui tentang nama-nama Allah yang kita sebut dengan Asmaul Husna. Sebelumnya Ustaz akan mengajarkan tentang cara mudah menghafal Asmaul Husna. Baik, kita mulai. Nanti antum di rumah ikuti. Setelah hafal nanti yang Ustaz sampaikan pada pertemuan ini, insya Allah akan kita sambung Asmaul Husna di pertemuan berikutnya. Kita awali. Allahu 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 Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khalik, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fatah, ya Ali, ya Qabir, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'anid, ya Mudil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Abu, ya Latif, ya Khabir. Baik, untuk pertemuan kali ini seperti dulu. Antum hafal, nanti setelah antum hafal kita tambah hafalannya sampai dengan nanti 99. Baik. Baik Ustaz, pada pertemuan kali ini tidak seluruh Asmaul Husna akan Ustaz bahas. Insya Allah pada pertemuan kali ini Ustaz yang pertama akan membahas terlebih dahulu tentang iman kepada Allah, lalu tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala, pengertian Asmaul Husna, dan juga tentang Asmaul Husna Al-Alim ataupun Allah Maha Mengetahui atau Allah memiliki ilmu pengetahuan. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya akan Ustaz lanjutkan lagi. Baik Ustaz, iman menurut bahasa berarti percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah iman berarti sikap hati dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun membenarkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan pengertian tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin adanya Allah, kita yakin tentang sifat-sifat Allah, kita yakin seluruh yang ada di langit dan bumi ini adalah ciptaan Allah dan Allah lah yang menguasainya dengan sepenuh hati tanpa ada keraguan. Berarti iman kita sudah mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, iman itu
atau keyakinan itu tidak lepas dari 3 unsur yang harus ada dalam diri kita masing-masing. Yang pertama, kita yakin dengan hati kita bahwasannya tiada Tuhan selain Allah yang wajib kita sembah, dan tidak ada satupun selain ciptaan Allah yang ada di bumi dan di langit ini. Yakin kita dengan hati. Lalu unsur yang kedua, iman kita harus diaplikasikan dengan ucapan. Yang ketiga, dengan perbuatan. Maka jika iman sudah diyakini dengan hati, lalu diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka iman kita sudah mantap. Untuk itu, bagaimana cara kita mengucapkannya? Maka salah satunya kita dengan hafal Asmaul Husna. Bagaimana cara mempraktekkannya? Dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan meyakininya dengan hati? Sebagaimana yang telah saya sampaikan di pertemuan yang ketiga tentang ikhlas, maka kita harus meyakini dengan hati bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seakan-akan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat kita, dan kita seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka timbullah rasa ikhlas yang telah Ustaz bahas di pertemuan sebelumnya. Lalu ketika itu sahabat Nu'aim radhiyallahu an, ketika itu kata sahabat Nu'aim, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkaru fi khalqillah, berpikirlah kamu tentang hasil ciptaan Allah, wala tafakkaru fillahi fa innakum lam tuqdiru qadrah. Akan tetapi janganlah kamu berpikir tentang zat Allah, karena sesungguhnya kamu tidak akan dapat mencapai hakikatnya. Maka Ustaz, kita janganlah memikirkan bentuk Allah seperti apa, tapi kita pikirkan begitu banyak ciptaan Allah yang tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Maka dengan itu insya Allah akan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak Ustaz, sebelumnya Ustaz sudah menyampaikan tentang pengertian iman kepada Allah. Sekarang untuk lebih meyakinkan antum tentang iman kepada Allah, Ustaz akan sampaikan beberapa tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau antum melihat ataupun memperhatikan kehidupan alam ini dengan seluruh isinya, maka akan mengantarkan kita kepada sebuah pertanyaan. Siapakah yang mengatur alam semesta ini dan isinya? Begitu besarnya kekuasaannya, begitu luas ilmunya, sehingga planet yang begitu besar, yang begitu banyak, bahkan ribuan bintang, miliaran bintang di langit, tidak pernah satu bintang pun bertabrakan. Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya. Kemudian antum perhatikan seekor hewan yang paling kecil, semutkah ataupun nyamuk yang paling kecil. Bagaimana organ tubuh yang kecil itu
dapat berjalan dengan amat sempurna kalau tidak ada yang memeliharanya, kalau tidak ada yang menggerakkannya. Itu adalah kekuasaan Allah, bukti nyata bahwasannya Allah itu ada. Lalu coba antum melihat lagi macam-macam tumbuhan dan dapat hidup lalu mengeluarkan berbagai macam rasa yang sangat berbeda-beda, mengeluarkan rasa manis, mengeluarkan rasa asam tanpa dikasih gula yang manis, yang asam pun tanpa diberikan asam-asaman. Namun rasa itu Allah lah yang telah mengatur sedemikian rupa. Coba antum perhatikan lagi di seluruh kehidupan ini, termasuk bencana yang beberapa bulan ataupun tahun yang lalu terjadi. Siapa itu yang menghendakinya? Itu buktinya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niscaya kita sebagai makhluk yang lemah tidak akan mampu menggoyahkan satu rumah saja, kita tidak akan mampu. Akan tetapi atas kekuasaan Allah, dunia ini Allah goyahkan dengan sangat mudah. Untuk itu anak Ustadz, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Asr ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Wa huwal azizul hakim. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sudah cukupkah antum mempercayai bahwasannya dengan tanda-tanda yang saya sampaikan tadi, bahwasannya Allah itu ada dan Allah lah yang menggerakkan, Allah lah yang memberikan rupa, Allah lah yang memberikan rasa, dan Allah lah yang telah memberikan hidup kepada kita dan seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Baik Ustaz, tadi Ustaz sudah membahas tentang iman kepada Allah dan juga Ustaz sudah menyampaikan juga tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan ini Ustaz lanjutkan pembahasannya mengenai Asmaul Husna. Asmaul Husna secara bahasa adalah nama-nama yang baik. Sedangkan menurut istilah Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik sebagai bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jumlahnya 99 nama. Nah, apabila antum mampu menghafal, apalagi mengaplikasikan dalam kehidupan nama-nama Allah yang 99 tadi, maka akan masuk surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi tis'atun wa tis'ina illa wahidan. Sesungguhnya Allah memiliki nama 99 atau 100 kurang 1, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafal, ia akan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu Ustaz, jika antum ingin masuk dalam surga, maka salah satunya dengan menghafal nama-nama Allah yang 99 nama
diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahil asmaul husna. Hanya milik Allah lah nama-nama yang baik, asmaul husna. Fad'uhu biha, maka memohonlah kepada Allah dengan menyebut nama asmaul husna itu. Alladzina yalhiduna fi asma'i, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran menyebut nama-nama Allah. Sayujzauna ma kanu yaf'alun, mereka kelak akan mendapatkan balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi dalam Ustaz jelas bahwasannya apabila kita menyelewengkan nama Allah Asmaul Husna dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik, dengan sebutan-sebutan yang baik, kelak antum akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, agar antum menjadi orang-orang yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga dan tidak mendapatkan balasan yang tidak baik dari Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah Asmaul Husna dengan baik, amalkan dalam kehidupan sehari-hari tentang isi kandungan Asmaul Husna. Baik Ustaz, setelah Ustaz menyampaikan tentang pengertian iman, tentang bukti nyata bahwasanya Allah itu ada, dan juga tentang pengertian Asmaul Husna, maka Ustaz akan melanjutkan membahas dua Asmaul Husna untuk pertemuan kali ini. Yang pertama, Al-Alim, Allah Maha Mengetahui, dan Al-Khabir, Allah Maha Teliti. Baik dan Ustaz, Al-Alim berarti Allah Maha Mengetahui, Allah Maha memiliki ilmu. Pengetahuan Allah sangatlah luas cakupannya, bahkan sesuatu sekecil-kecil apapun Allah mengetahuinya. Dari keluasan pengetahuan yang Allah miliki itu, Allah akan memberikan pengetahuan kepada kita yang ingin memiliki pengetahuan dengan mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, awali dengan Ya Alim, yang memiliki ilmu pengetahuan, berilah hamba ini pengetahuan. Jadikanlah orang yang mudah dalam mempelajari ilmu pengetahuan, karena pada dasarnya seluruh ilmu pengetahuan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuan dengan berusaha belajar semaksimal mungkin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah telah mengajarkan kita. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan kamu. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Yang telah mengajarkan manusia
dengan perantaraan pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak mereka ketahui. Itulah tadi penjelasan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'la ayat 1 sampai dengan ayat 5. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dengan pena, yakni mengajarkan manusia melalui upaya mereka dan mengajarkan apa yang mereka tidak diketahui, menjadikan manusia Abdul Alim ataupun hamba Allah yang memiliki pengetahuan. Abdul Alim adalah gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang telah kokoh dalam penguasaan ilmu pengetahuan yang juga biasa disebut dengan ulama. Dengan ilmu yang dimiliki, mereka mampu membaca, memahami, dan menghayati serta mengamalkan mana yang harus diperbuat dan mana yang harus ditinggalkan. Dan mereka pun mampu membedakan mana yang menyelamatkan dan mana yang menyesatkan, serta mana yang dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan mana pula yang dapat menyebabkan diri mereka jauh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu pengetahuan yang telah Allah berikan kepada mereka yang disebut dengan ulama. Untuk itu anak Ustaz, umat muslim yang memiliki pengetahuan harus memberikan kedamaian di dunia dengan ilmu pengetahuannya, harus mampu memberikan kenyamanan dengan ilmu pengetahuan yang dia miliki untuk kedamaian di dunia hingga keselamatan di akhirat kelak. Itulah tentang Al-Alim. Allah Maha memiliki pengetahuan dan Allah memberikan pengetahuan kepada manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sungguh-sungguh belajar serta berdoa agar dimudahkan dalam belajar. Demikianlah Nana Ustaz pembahasan untuk pertemuan pertama ini di bab ketiga. Insyaallah nanti akan Ustaz lanjutkan pembahasannya 3 Asmaul Husna lagi, 3 nama-nama Allah lagi yang akan Ustaz bahas untuk pertemuan berikutnya. Tadinya di pertemuan yang pertama di bab 3 ini akan Ustaz sampaikan 2, namun karena waktu yang belum mencukupi, akhirnya Ustaz hanya bisa menyampaikan 1 nama-nama Allah yang mulia yang bisa Ustaz sampaikan pada pertemuan yang pertama ini di bab kedua. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berjumpa kembali dengan Ustaz di pertemuan kedua di bab 3 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang salah, itu adalah kekurangan yang Ustaz miliki. Jika ada yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum